Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Jumat 18 Februari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan kitab 10 hari bersama kitab Ezra. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Ezra pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perenungan kita hari ini, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Dan sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-17. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian, keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Dalam pembacaan pasal 4 kemarin, ketika pembangunan bait Allah dihentikan karena Raja Darius termakan hasutan dari musuh-musuh Israel, ternyata penghentian itu memakan waktu yang cukup lama, yakni antara 536 sebelum Masehi sampai pada 520 sebelum Masehi. Sudah bisa dipastikan bahwa semangat umat Israel untuk menuntaskan pembangunan bait Allah secara perlahan-lahan merosot. Jika bukan Allah yang mengirim Nabi Hagai dan Zakaria untuk memberikan harapan dan semangat baru kepada umatnya, mungkin saja penyelesaian rumah Allah hanya tinggal kenangan saja. Melalui perenungan kita hari ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya dan Ia berkarya secara ajaib sehingga pembangunan bait Allah dapat diselesaikan. Kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Yang pertama, kuasa Allah menyertai para tetua Israel dan menaruh hikmatnya atas mereka untuk memberikan jawaban dan dasar kebenaran atas tindakan mereka yang mengacu pada dekret Raja Kores. Yang kedua, Bupati Tatnai yang baru lebih toleran, kooperatif, dan tidak sewenang-wenang dalam menggunakan otoritasnya. Nyata bahwa Allah Israel bekerja dalam sejarah bangsa-bangsa dengan cara membiarkan keterangan para tetua Israel dilaporkan kepada Raja Darius untuk diusut secara tuntas. Yang ketiga, kebenaran objektif menjadi alat bukti bagi Allah untuk menghancurkan serta mencegah berbagai hasutan dan fitnahan para musuh Israel di kemudian hari. Dengan ditemukan piagam Raja Kores, berarti keterangan para tetua Israel memiliki dasar hukum yang mengikat dan kuat. Karena itu, siapapun wajib menaati dan menjalankan perintah mendiang Raja Kores, termasuk Raja Darius. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa keberhasilan pembangunan bait Allah merupakan karya Tuhan semata. Tanpa campur tangan Tuhan dan tanpa kemurahannya, mustahil bagi bangsa Israel dapat mendirikan rumah Allah kembali. Demikian pula, ketika tugas di depan kita terasa begitu berat, janganlah berputus asa. Sebab kita memiliki Allah Maha Kuasa yang mampu menggenapi apa yang telah direncanakannya atas kita. Tidak peduli seberat apapun rintangan di mata kita, Dia akan menuntaskannya bagi kita. Percayalah, ada banyak hal yang sedang dirancangkan Tuhan atas hidupmu. Jikalau saat ini kita melihat beberapa pintu tertutup, tidak ada pertolongan yang nyata, itu hanyalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita, agar kita mengandalkan Dia dan percaya bahwa tidak ada rencananya yang gagal. Semua yang dirancangkannya atas hidupmu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan sudah berfirman bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan kita masa depan yang kilang gemilang dan penuh dengan harapan, percaya saja, Tuhan pasti menuntaskannya bagimu. Kuat-kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan tetap berpegang teguh pada firman dan janjinya, dan semua janjinya akan dituntaskannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menyemangati iman kita bahwa tidak ada satu perkara pun yang gagal dalam rencana Tuhan.
semua hal yang telah dirancangkannya pasti digenapi di dalam hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan daripada sorgawi. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Jangan